Nah, sekarang kita masuk ke pasal 13. Pasal 12 diakhiri dengan banjir air mata. Secara bangsa Israel meratap, tapi yang terjadi adalah tersendiri masing-masing pertobatan pribadi yang terjadi secara bangsa sesuai dengan nubuatan Alkitab. Kita akan masuk pasal yang ke-13 ya, bagian yang keempat. Nah, bagian yang keempat ini adalah pasal 13 ayat 1 sampai 6. Judulnya bangsa Israel ada di Yerusalem di akhir cerita. Allah mengadakan pembersihan atas negeri. Kita lihat ya. Ayat yang pertama. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Nah, akhirnya pintu pertobatan dibuka ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Di sini ada ungkapan pada waktu itu. Kita sudah belajar ya di sesi-sesi sebelumnya. Ungkapan pada waktu itu atau dalam bahasa Inggris in that day atau terjemahan lain bahasa Inggris on that day. Kita dapati sebanyak 16 kali ditulis dalam pasal 9, pasal 14, dan itu merujuk kepada hari-hari kedatangan Yesus yang kedua kali ya, hari Tuhan atau Armageddon atau menjelang masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai ya. Jadi kalau kita fokus kepada nubuatan Nabi Zakaria, baik nubuatan yang pertama pasal 9 sampai pasal 11, lalu nubuatan kedua pasal 12 sampai pasal 14. Di sana kita akan temukan 16 kali ungkapan pada waktu itu. Dan itu merujuk kepada akhir pendisiplinan bangsa Israel sebelum akhir bahagia bagi mereka masuk ke dalam millennial kingdom. Tapi bagi musuh-musuh Israel, benar-benar akhir, yaitu pembinasaan ya, penghakiman Allah. Keterangan nomor 2. Ada ungkapan keluarga Daud dan penduduk Yerusalem ya. Nanti di ayat-ayat yang lain juga kalau jemaat menemukan ungkapan ini merujuk kepada keturunan raja dan rakyat umum. Jadi seluruh bangsa. Oke. Nah, kita akan coba mengurutkan dulu urutan kronologis pertobatan dan pemulihan bangsa Israel secara singkat ya. Ini sudah kita pelajari, kita akan mengulang saja. Yang pertama, Injil Kristus, Injil yang benar diberitakan. Kita sudah lihat ya. Ada 144.000 misionaris Israel, Yahudi, ada malaikat, lalu ada 2 saksi memberitakan Injil. Tidak saja kepada seluruh dunia, tapi juga kepada bangsa Israel. Dan Injil yang diberitakan adalah Injil yang benar, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bukan Injil yang lain atau Injil yang berbeda, yang ditulis oleh Galatia 1 ayat 6 sampai 12 ya. Injil sembako, Injil kemakmuran, dan Injil-Injil yang lain. A different gospel, Injil yang lain, Injil yang berbeda, Injil yang asing, bukan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Galatia 1 ayat 6 sampai 12. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Penjelasan yang pertama. Otoritas kepemimpinan gereja Tuhan terletak pada kebenaran firman, Injil yang benar, Injil Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa,
Lihat Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Maka siapapun, contoh dalam teks ini Paulus mengandaikan dirinya dan timnya, bahkan seorang malaikat dari sorga, kalau yang diberitakannya bukan Injil atau firman yang benar, maka pada dirinya tidak ada otoritas ilahi, tidak berhak menyandang kepemimpinan rohani, bahkan dengan tegas Paulus katakan, terkutuklah dia. Poin kedua, kata terkutuk di sini dipakai kata Yunani anatema, menunjuk tingkat kutuk terdahsyat yaitu kebinasaan kekal atau neraka. Di hari Tuhan nanti, para pemberita Injil palsu ini, diwakili antikristus dan nabi palsu, akan dilempar hidup-hidup ke dalam lautan api, sementara semua pengikutnya akan dibunuh dengan firman Tuhan. Lihat Wahyu 19 ayat 19 sampai 21, untuk nantinya juga dilempar ke neraka. Lihat Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Poin ketiga. Karena kodrat berita Injil yang benar menuntut manusia merendahkan diri di hadapan Tuhan, sementara kodrat manusia berdosa dikuasai ego dan bangga diri sehingga menolak Injil yang benar, maka para pemimpin rohani palsu ini, rasul-rasul palsu, guru palsu, gembala palsu, pendeta palsu, pastor atau PS palsu, memutarbalikkan Injil Kristus, menyampaikan Injil yang lain, menyampaikan ketidakbenaran demi menyukakan para manusia berdosa ini supaya berkenan kepada mereka dan bisa memperdaya, memanfaatkan, dan mengambil keuntungan dari mereka. Poin berikutnya. Maka terjadilah simbiosis mutualisme atau relasi saling menguntungkan dalam ketidakbenaran antara manusia-manusia berdosa ini yang mencari firman yang menyenangkan telinga dan hati mereka, lihat 2 Timotius 4 ayat 1-4, dengan para pemimpin rohani palsu yang memuaskan mereka dengan berita Injil atau firman yang palsu demi mendapat keuntungan dari mereka. Lihat 2 Korintus 2 ayat 17, 1 Petrus 5 ayat 2. Inilah model gereja palsu yang marak di sekeliling kita di akhir zaman ini. Poin terakhir, dan ini adalah penggenapan nubuatan sekaligus peringatan Tuhan Yesus Kristus dalam Olivet Discourse atau pengajaran di Bukit Zaitun sebagai tanda utama menjelang kedatangannya. Lihat Matius 24 ayat 3-5, 11-13, dan 23-25. Urutan nomor 2. Pengakuan akan pribadi dan kuasa Allah. Ini yang saya ajarkan kemarin, benih-benih iman mulai tumbuh ya. Ketika Allah melakukan pembelaan terhadap bangsa Israel di Yerusalem, bangsa Israel di bawah pimpinan pemimpin-pemimpin suku waktu itu dibawa kepada kesadaran bisa melihat bahwa ini Allah yang membela kita. Nah di situ mulai tumbuh benih-benih iman ya. Ini ada di Pasal 12 ayat yang kelima. Lalu yang ketiga, pencurahan roh pengasihan dan permohonan, Roh Kudus ya. Dalam pasal 12 ayat yang ke-10. Yang keempat, oleh pencurahan roh pengasihan dan permohonan ini, bangsa Israel dimampukan melihat Sang Juru Selamat Yesus Kristus, Dia, Aku yang mereka tikam. Masih di ayat yang 10 pasal 12 ya. Ini saya tambahkan ayat-ayat rujukannya, silakan dibaca. Lalu urutan yang kelima, penyesalan yang mendalam, hancur hati, duka cita, ratapan, diikuti oleh pertobatan sejati. Nah ini yang kita pelajari tadi ya. Teks terakhir pasal 12, dimulai ayat ke-10 sampai ayat yang ke-14. Jadi kalau kita bedakan, apa sih bedanya antara Petrus dan Yudas? Kita sudah singgung ya kemarin, saya ulang lagi. Petrus setelah menyangkal Yesus 3 kali, menyesal. Yudas setelah menjual Yesus dengan 30 keping perak, menyesal. Apa perbedaan penyesalan mereka? Yang sama dengan penyesalan bangsa Israel pada kedatangan Yesus yang kedua adalah penyesalan Petrus. Yang diikuti oleh pertobatan sejati. Yudas menyesal telah menjual Yesus. Tetapi dia akhiri penyesalannya dengan tindakan apa? Bunuh diri. Malah melakukan dosa lain. Ya. Jadi Yudas sekarang ada di neraka.
Petrus dipakai Tuhan menjadi rasul dia, Bapak gereja yang luar biasa ya. Jadi penyesalan, tangisan, hancur hati, duka cita, ratapan yang diikuti oleh pertobatan. Saya ingatkan lagi pelajaran tentang pertobatan. Kata Yunaninya dalam perjanjian baru adalah metanoia. Saya tuliskan ya. Jadi jangan cuma karena sudah nangis, lalu kita merasa sudah bertobat ya. Ini mungkin jemaat sudah pernah baca atau dengar kata ini, metanoia, dipakai menjadi nama satu penerbitan buku Kristen. Pertobatan metanoia, apa artinya? Dalam bahasa sehari-hari dulu kita suka diajari dengan berbalik arah. Atau berapa? Berbalik 180 derajat. Ini ungkapan-ungkapan yang suka kita dengar. Bertobat itu tidak cuma menyesal, nangis-nangis, menjerit-jerit, berbahasa roh. Tidak, bahasa roh palsu lagi. Kalau tidak diikuti dengan berbalik kelakuan, meninggalkan perbuatan dosa, itu percuma. Sama seperti yang dilakukan Yudas. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel dalam Zakaria pasal 12, teks terakhir, itu adalah berbalik. Tadinya menolak Yesus. Kemudian mereka memohon belas kasihan Yesus. Mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyembah dia. Ya, jadi dalam kepungan musuh, coba bayangkan, sisa-sisa Israel, sudah terkepung, kematian di depan mata, tiba-tiba mereka melihat Yesus diiringi pasukan malaikat dan orang-orang benar menaiki kuda putih datang menolong mereka. Ya, saya membayangkan adegan ini luar biasa kedatangan Yesus yang kedua. Ya, kita gereja Tuhan yang mengalami rapture bagian dari pasukan yang datang bersama Yesus untuk menyelamatkan sisa-sisa Israel. Berbalik. Yang dulu suka melakukan A, oleh pengetahuan kebenaran, kita tahu itu salah. Lalu kita berbalik, tidak melakukannya lagi. Itu bertobat. Ya. Jadi nangis-nangis, menjerit-jerit saat ibadah, saat doa di gereja, lalu berbahasa roh dalam tanda kutip. Tapi kelakuannya ketika pulang begitu. Masih anti terhadap pengajaran firman. Masih pengen firman yang seperti mengorek-ngorek kuping dengan bulu ayam. Suka firman yang begitu. Firman Tuhan katakan ya. Di akhir zaman itu kan orang akan mencari firman yang seperti menggelitik telinganya dengan bulu ayam. Enak. Enak di kuping, enak di hati. Itu belum bertobat. Belum terjadi metanoia. Nah, ketika Roma pasal 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi selama hidup kita dalam kekristenan kita, sampai kita bertemu Yesus secara pribadi, baik lewat kematian maupun Yesus keburu datang, ini yang akan terjadi. Metanoia, metanoia, metanoia. Karena tahu kebenaran, karena mau belajar, mau meneliti hukum-hukum yang sempurna, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita anut, bahwa ajaran kebanyakan Pentakosta karismatik adalah salah. Lalu kita cari yang benar, berbalik. Jangan fanatik kepada gembalamu. Sekali lagi saya tekankan ini, karena sekarang banyak dalam mayoritas ajaran Pentakosta karismatik, jemaat yang begitu fanatik mendewa-dewakan gembalanya, gereja lokalnya. Tapi firman dijauhi, ya hati-hati. Oke, kelima penyesalan yang diikuti pertobatan sejati. Dan terakhir ayat yang pertama dari pasal ke-13 ini ya. Ketika pada waktu itu akan terbuka suatu sumber air ya, maksudnya bahasa Inggris dituliskan a fountain, air mancur ya, bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran ya. Jadi rangkaian dari pasal 12 ayat 5 benih-benih iman mulai muncul, pengakuan, lalu dimulai khususnya dari pencurahan
roh pengasihan dan permohonan 12 ayat 10 itu berakhir terbukanya pintu pengampunan. Disinilah permohonan mereka dijawab oleh belas kasihan Allah, hasil kerja Roh Kudus, roh pengasihan dan permohonan. Kalau tidak lewat karya Roh Kudus, roh pengasihan dan permohonan, manusia tidak akan pernah mau merendahkan diri sampai titik terendah, sadar akan keberdosaannya, lalu memohon kepada Allah pengampunan. Tidak akan pernah. Malah mendengar berita Injil itu tersinggung dan lari. Cari versi Injil yang lain, yang tidak menunjuk dosa-dosa saya. Padahal Injil yang benar, pesan Injil yang benar justru menunjuk dosa-dosa kita, mengatakan bahwa kamu berdosa, kamu calon masuk neraka, api kekal akan membakar kamu dalam kekekalan. Sehingga kita mencopot ego kita, meninggalkan ego kita, melucuti bangga diri, pride kita, lalu merendahkan diri serendah-rendahnya, memohon belas kasihan Allah. Itu ciri-ciri orang masuk ke dalam iman Kristen yang benar, ya. Jadi dalam bimbingan mayoritas Pantekosta karismatik dengan khotbah-khotbah motivasional, kejar karir, kejar kekayaan, peluang, dengan jargon-jargon yang omong kosong semua. Ya, perjanjian baru penuh dengan kata-kata ini untuk menunjuk kepada ajaran-ajaran yang mengutip ayat dalam Alkitab, tetapi membawa kepada satu ajaran yang meninggikan ego manusia. Ya, jadi ini rangkaian pertobatan Israel secara bangsa, sekali lagi diakhiri oleh Zakaria pasal 13 ayat yang pertama, ketika air surgawi disediakan lewat sumber-sumber mata air, bahasa Alkitab ya, lalu mereka membasuh dosa mereka. Nah memang pertobatan dan kelahiran kembali itu dua event dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kita sudah belajar dalam Yohanes pasal 3, ya, pelajaran tentang kelahiran kembali, ayat 3 dan 5. Ya. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, air dan roh ini karya Roh Kudus, lalu diibaratkan seperti air yang membasuh dosa dan kesalahan mereka. Tentu saja ini rujukan kepada darah Kristus, satu-satunya kuasa yang bisa mengampuni dosa. Ya. Ini Yohanes 3, 35, Yesus sendiri yang berkata kepada Nikodemus, lalu penjelasan lebih panjang lebar dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 28 ya. Ini nubuatan kepada Israel sebagai bangsa yang akan digenapi pada kedatangan Yesus yang kedua. Jadi sisa-sisa Israel sebagai bangsa akan mengalami pertobatan, pengampunan dosa dan kelahiran kembali nanti saat kedatangan Yesus yang kedua. Dinubuatkan lagi dalam Zakaria pasal 13 ayat yang pertama. Jadi lahir kembali bangsa Israel sisa-sisa. Lalu mulailah Yesus membela mereka, mengalahkan antikristus dan pasukan dunia. Ya, mereka masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Dan kalau kita bandingkan dengan Daniel pasal 12 ayat yang pertama, saya sudah pernah berikan ayat ini secara khusus ya. Di sana dinyatakan tentang sisa-sisa Israel yang akan diselamatkan ketika Allah mengutus secara khusus malaikat Mikail untuk melindungi mereka, dan mereka yang tercatat namanya dalam kitab kehidupan ini ya, yang akan menyesali begitu mendalam, diikuti pertobatan sejati, dan akhirnya Tuhan ampuni di pasal 13 ayat yang pertama, lalu mereka dilahirkan kembali.